Halo sobat semua, saya Tony di sini dan sebelum kita lanjut, saya mau berterima kasih kepada kalian karena telah mengklik video ini dan ingin menonton video ini sobat ya. Dan di depan kita ini akan kita bahas tentang alat ini ya, namanya OTG. Apa sih yang bagus dari antara yang ini, pakai kabel atau OTG tanpa kabel? Jadi kalau kalian penasaran, silahkan tonton dan simak video ini sobat ya. Yeah, came at 17. Damn. Siapa sih yang nggak tahu alat ini? Pasti di antara kalian udah banyak yang tahu tentang OTG ini ya. Tapi ada juga mungkin dia nggak tahu, yang nggak paham apa gunanya OTG ini. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa kegunaan OTG ini, saya jelaskan kepada kalian bahwa alat ini fungsinya untuk menghubungkan flashdisk kita ke handphone ya, agar flashdisk kita itu bisa terhubung ke handphone dan bisa kita melihat isi-isi dari flashdisk kita ya. Menggunakan ini, selain kita melihat isinya, bisa kita copy, kita gandakan file-filenya, dan itu dia gunanya sobat ya. Jadi karena ini bukan membahas tentang apa itu OTG, yang kita bahas mana yang lebih unggul dari OTG ini, atau mana yang lebih bagus OTG-nya, yang menggunakan kabel kah atau yang tanpa kabel ya. Jadi contohnya ini yang saya pegang ini pakai kabel. Jadi kalau kita mau pengen OTG kan, mau beli OTG, kita pasti bingung yang mana sih yang bagusnya, OTG pakai kabel atau tanpa kabel ya. Mungkin diantara kalian bertanya-tanya mana sih yang bagusnya, ini yang pakai kabel atau yang nggak pakai kabel. Jadi kita akan membahasnya di sini menurut pengalaman saya mau share kepada kalian mana yang lebih unggul ya OTG-nya. Jadi pertama coba kita bandingkan dulu dari bentuk fisiknya, mana yang lebih lebih kecil dan mana lebih simpel kita bawa kemana-mana ya sobat ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau yang pakai kabel ini kayaknya kurang simpel kalau kita bawa-bawa kemana-mana ya, karena dia menggunakan kabel seperti ini. Jadi selain menggunakan kabel, dia sebenarnya ini yang pakai kabel ini kadang efeknya nanti lama kelamaan. Jadi kalau kita gunakan flashdisk colokan ke sini, dia kadang terbaca kadang enggak, jadi hilang-hilang timbul karena dari kabelnya ini kadang bermasalah sobat. Menurut pengalaman saya seperti ini. Kadang nanti pas kita pakai, kalau kita sedang menggunakan HP, kita colokan OTG seperti ini kan, dia gak mungkin kabel ini nggak goyang ya. Jadi kadang ini kabel ini goyang, jadi berakibat sama flashdisk kita ya, kadang terdeteksi di handphone, kadang enggak. Jadi itu menurut pengalaman saya. Tapi kalau kita menggunakan OTG yang tanpa kabel, jadi nggak ada pergerakan ya. Kalau kita gunakan OTG ini di flashdisk ya, kita colokan ke handphone, karena dia nggak ada menggunakan kabel, jadi tidak ada namanya pergerakan dari bentuk fisiknya ya. Jadi biasanya menurut pemakaian saya, ini OTG yang tanpa kabel lebih simpel, kita bawa kemana-mana, lalu dia itu nggak ada hilang timbul maksudnya terbaca atau enggak flashdisk kita ya di handphone, karena dia nggak ada efek dari kabel ya, nggak ada namanya pergerakan ya. Jadi kalau menurut penilaian saya, lebih bagusnya kalian pilih yang OTG tanpa kabel sobat, karena kalau seperti ini dia kan kita itu nyaman ya makanya, nggak ada seperti penggerakan seperti ada yang bergelantungan ya, yang bergelantungan karena ada kabel. Jadi ini kan simple, lalu dari bentuk simpelnya juga nggak ada efek
apa namanya efek putus nyambung yang terdeteksi flashdisk kita ini ke handphone ya. Sedangkan yang pakai kabel dia efeknya itulah sobat, karena dia bergelantungan seperti bergelantungan lah, karena dia menggunakan kabel seperti ini. Jadi kalau pas kita gunakan kan jadi kan goyang kabelnya ya, lama-lama bermasalah juga di kabelnya nanti. Jadi kadang terdeteksi flashdisk kita dan kadang juga nggak terdeteksi sobat. Jadi ya begitulah sobat. Menurut penilaian saya lebih bagus kalian pilih yang OTG yang tanpa kabel, lebih simpel dan bagus kalau kita gunakan itu sobat.